Shalom, damai di hati, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa lagi melalui channel tim multimedia Marturia Bukit Kasih untuk sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai warga Gemim di sepanjang minggu berjalan pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 16 Juli 2022. Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Maka dalam kesempatan yang indah ini kami rindu untuk dibekali melalui kebenaran firman. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu dan diberkatilah hati, pikiran, seluruh keberadaan hidup kami, agar kami dapat membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami siap sedia untuk membaca dan merenungkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Amin. Ya, saudara-saudara, di saat ini marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian untuk bacaan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema untuk perenungan firman di saat ini yakni kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Kebanyakan orang yang hidup dalam kesesakan tentu merasa tidak menyenangkan. Dan setiap orang pasti berupaya menghindarkan diri
dari situasi seperti itu. Sebab manusia dalam keterbatasannya sangat sulit keluar atau menghindar bila masalah hadir dalam kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, Allah senantiasa menunjukkan kuasa dan kasih-Nya menjadi penolong satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga yang dialami oleh pemazmur, yaitu Daud. Maka perikop ini diawali dengan keterangan Daud yang sedang berada di hadapan raja orang Filistin yang bernama Akis di kota Gad, yang juga dikenal dengan sebutan atau gelar Abimelek. Karena sikap iri dan dengki amarah dalam diri telah membuat Saul merencanakan pembunuhan terhadap Daud. Itulah sebabnya Daud melarikan diri dari Saul dan sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Dikatakan juga Daud bisa keluar dengan aman dari orang-orang Filistin ini dengan menempuh cara yang tidak lazim atau berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Bahwa dikatakan ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Makanya dalam sikapnya itu ia diusir dan pergi. Perbuatan Daud itu memang tak dapat dibenarkan. Namun hal itu menjadi wajar jika seseorang sedang mengalami situasi yang sulit dan berat, apalagi di wilayah musuh. Maka pengusiran Daud dari wilayah Filistin membuat Daud merasa senang karena terlepas dari ancaman kematian. Dalam keadaan yang demikian, Daud mengungkapkan pujiannya dan memuliakan Tuhan, serta mengajak semua orang agar selalu memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Inilah ketetapan hati Daud. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam nyanyian Daud ini, pujian kepada Tuhan tergambar dengan jelas. Mengapa? Karena dalam sikap iman Daud terdapat hal yang sangat mendasar, yaitu mencari Tuhan. Maka tidak heran Daud merasakan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidupnya ketika ia menghadapi ancaman pembunuhan dan berbagai situasi di medan perang. Ia tidak pernah gentar, sekalipun mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu penderitaan dan penindasan. Maka Tuhan mendengar setiap seruan dan menyelamatkannya dari segala kesesakan yang dialami. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan dengan mengutus malaikatnya berkemah di sekitar orang-orang yang hidup takut akan Dia. Maka bagi Daud, hubungan yang baik dengan Tuhan telah membuatnya menang dengan gilang gemilang. Saudara-saudara, dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya, karena ia akan mengecap atau merasakan dan menikmati serta melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu Daud mengajak, takutlah akan Tuhan. Bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, maka ia tidak akan berkekurangan. Sebab bagi Tuhan orang yang senantiasa mencarinya, pasti akan diberkatinya. Pengalaman iman yang diceritakan oleh Daud dalam bacaan ini syarat dengan nyanyian pengajaran dan pujian. Pada ayat 12-15 mengajarkan orang untuk takut akan Tuhan. Pentingnya pengajaran itu karena orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hidup dan menikmati segala yang baik. Pengajaran yang dimaksud adalah jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka bagi Daud, hidup takut akan Tuhan memberi banyak keuntungan bagi siapapun. Selanjutnya, dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Artinya Tuhan selalu mengawasi dan menjaga. Tidak dibiarkannya setiap orang, terutama orang benar, yaitu mereka yang takut akan Dia. Serta Tuhan selalu mendengar setiap teriakan orang-orang benar yang minta tolong kepadanya. Bahkan Tuhan akan menentang orang-orang jahat, menghukum dan melenyapkan mereka. Tuhan sangat benci kejahatan, apalagi jika kejahatan itu dilakukan kepada orang-orang benar.
Tuhan akan mendengar, menolong, melepaskan orang benar ketika mereka mengalami penindasan dan kesesakan sebagaimana yang dialami oleh Daud. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, yang kehilangan keberanian, kemauan, kecewa harapannya gagal, dan menyelamatkan atau menolong orang yang remuk atau hancur luluh jiwanya, yang digambarkan sebagai orang yang kehilangan semangat hidup, kehilangan harapan, kehilangan kekuatan, atau putus asa. Di dalam semuanya Tuhan perhatikan dan Tuhan dengar. Karena itu ada pengharapan bagi kita jika kita hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat 20 katakan, kemalangan orang benar banyak. Artinya orang yang hidup benar banyak mengalami kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. Itulah fakta yang tak terbantahkan. Tetapi dalam kemalangan, kesulitan, dan kesusahan, Tuhan melepaskan dan menyelamatkan kehidupan orang benar. Dikatakan juga Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Di sini menunjuk karena tulang menjadi struktur pengendali tubuh kita. Karena kalau tidak ada tulang, maka kita tidak bisa berdiri. Sehingga itu dijaga Tuhan supaya kita tetap tegak berdiri. Sehingga dapat kita pahami bahwa perlindungan Tuhan yang luar biasa kepada tiap orang, sehingga kita dapat tegak berdiri dalam menghadapi setiap kesulitan hidup, agar kita tetap kuat dan tangguh atas pertolongan Tuhan. Sekali lagi, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan senantiasa menolong. Tetapi berbeda dengan kemalangan orang fasik, justru mematikan, dan mereka yang suka membenci orang benar akan mengalami penghukuman. Tetapi sebaliknya, Tuhan membebaskan, memerdekakan jiwa hamba-hambanya, yaitu orang yang telah ditebus, dipilih, dipanggilnya untuk melayaninya. Bahkan yang berlindung kepada Tuhan akan mendapatkan pertolongan, penjagaan dari Tuhan, serta tidak akan menanggung hukuman. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejarah telah mencatat bahwa Tuhan yang terus berkarya adalah Dia yang senantiasa membebaskan setiap orang benar dari kesesakan hidup. Dan siapapun yang hidup takut akan Tuhan pasti akan merasakannya. Hal ini menjadi inti pengajaran dan puji-pujian ketika Daud sendiri mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya. Dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan yang dikenalnya, dia memohon kebaikan dan pertolongan Tuhan yang menjadi sandaran dan harapan satu-satunya, dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi dan menjalani dinamika kehidupan. Meskipun Daud terus merasakan kebaikan Tuhan, tetapi bukan berarti ia sudah terlepas dari pergumulan, kesulitan, dan kesusahan hidup. Karena dikatakan kemalangan orang benar banyak, sebab ketaatan dan kesetiaan imannya juga teruji dalam beratnya tantangan kehidupan yang harus dilewati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat nyanyian, pengajaran, dan pujian Daud ini, kita percaya bahwa keberpihakan dan pertolongan Tuhan yang membebaskan orang-orang benar pasti dinyatakan. Karena itu bersama pemazmur kita pun dapat berkata, alamilah kebaikan Tuhan dengan melihat pertolongannya pada waktunya. Kecaplah dan lihatlah, Tuhan itu baik, sesuai tema perundungan kita. Maka jadilah orang-orang yang hidup benar, yang takut akan Tuhan, sehingga kita akan mengecap atau merasakan, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup, dan melihat atau menyaksikan kebaikan Tuhan yang dianugerahkan atas kehidupan kita semua. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkekurangan atas hidup kita. Maka Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Kita pun selalu dituntun untuk selalu bersyukur dan menikmati kebaikan Tuhan kepada kita. Karena itu sudah selayaknya kita pun selalu hidup takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang benar dalam setiap hati, pikiran, perkataan, tindakan, dan sikap hidup kita. Seperti yang diajarkan oleh pemazmur. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya jangan suka menghakimi, memfitnah,
atau mengumbar kesalahan orang lain dan membuat orang lain dirugikan. Bahkan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Berdamailah dengan sesama, alam, lingkungan sekitar kita dengan selalu berusaha mendapatkannya. Jika ada persoalan, maka berusahalah berdamai. Berusahalah menyelesaikannya. Jangan menghindari apalagi menjadi penyebab masalah. Masalah harus digumuli bersama. Sebab suasana damai, tenang, dan aman membuat hati penuh sukacita dan kegembiraan. Suatu kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, marilah kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan saja. Sebab tidak ada yang lain yang dapat memberikan keselamatan kepada kita selain Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu baik di tengah-tengah kehidupan kita yang senantiasa percaya kepadanya. Maka kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua untuk melakukan firman. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikian kita telah merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas tuntunan-Mu kami boleh membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu selalu menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Agar kami selalu dituntun untuk menjadi orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Agar dalam sepanjang kehidupan kami senantiasa disertai oleh Tuhan dan menikmati setiap kebaikan yang daripada Tuhan. Dan kami pun berdoa bagi semua pendengar firman Tuhan di saat ini, kiranya selalu diberkati dan selalu ada dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon. Amin.